Gini loh nyanyinya. Sesakit apapun kan ku lewati, asal denganmu, haus denganmu. Boleh. Awas kok takut salah boykot nanti ya, jangan salah boykot. Emang boleh guys boykot Koko ya, jangan dong. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita bakal bahas perkembangan terbaru soal Sarwenda yang kembali jadi sorotan publik setelah diterpa gelombang kritik dan dugaan efek cancel culture yang makin meluas. Mulai dari ramai seruan boykot, disebut ada kerjasama brand yang berhenti, sampai muncul kabar kondisi mentalnya menurun dan berat badan turun hingga 3 kg hanya dalam waktu singkat. Yang bikin rame lagi, di tengah tekanan dari publik, mulai bermunculan cerita dari orang-orang terdekat yang mengaku prihatin dengan kondisi Sarwenda sekarang. Tapi di sisi lain, sebagian netizen justru merasa ini bukan kejadian yang datang tiba-tiba, melainkan akumulasi dari rangkaian peristiwa sebelumnya yang akhirnya meledak sekarang. Jadi sebenarnya apa yang sedang terjadi? Benarkah dampaknya sudah sejauh itu? Dan apakah ini murni soal cancel culture atau ada faktor lain yang membuat situasinya makin sulit dikendalikan? Kita bahas semuanya di video ini. Tonton sampai akhir karena ada beberapa perkembangan terbaru yang bikin situasinya terasa makin panjang dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Yuk kita tonton. Guys, kalian nggak kasihan sama Koko nih? Ya? Dia itu adiknya ya guys. Waduh, muka Koko emang udah setua itu guys. Koko Gio tuh lebih tua dari Koko guys. Si Om lagi filler kak, mirip loh si OPT angin-angin ribut itu kak. Waduh, si OPT angin ribut gak guys? Jangan des. Mau tahu keadaan Sarwenda sekarang setelah ada keceplosan kata-kata Ruben di live waktu di live TikTok itu? Kamu nonton ini sendiri. Ya, kita udah nggak bekerja sama SW guys. Ya, jadi SW itu siapa sayang? SW itu Sarwenda. Sekejam itu cancel culture. Nya juga, bye sayang ya. Nah, di sini nih. Tuh gas. Kira-kira apa penyebab orang lagi ngobrol bereaksi? Iya, Apa? Kira-kira kan gitu yang jadi pertanyaan. Babak pahit dalam cerita pilu Sarwenda ternyata belum juga menemukan titik akhir. Justru sebaliknya, takdir sengaja memperpanjang luka, menambah derita, dan membuat hidup Sarwenda kian tersuruk dalam lembah derita. Namun ia cukup prihatin dengan kondisi Sarwenda yang begitu drop hingga mengalami penurunan berat badan secara drastis. Sarwenda diadukan ke pajak. Nah, Sarwendut. Alemong tuh Pak, sekalian tuh diperiksa, dia kan ada foto tuh pakai jam. Jangan nanti tiba-tiba dibilang KW ya abis ini. Udah pemeriksaan pajak sama si Home Pimpa tuh lagi pakai jam. Nih, kita buka dari update yang berhubungan dengan pemasukan Mbak Enda sepertinya ya, yang ini live jualan CBD brandnya gitu ya. Nggak tahu brandnya atau brand yang kerjasama ya? brand kerjasama. Kerjasama tuh, Sosal Sargio Official CBD gitu ya. Nih, ceki-ceki. Play. Wow. Boykot katanya tuh. Jadi ini kemungkinan copotnya nama brand dari bio IG kemungkinan kayak cancel ya. Iya. 900.000. Banyak banget gitu netizen yang menyerukan boykot gitu. Tapi emang kalau udah kayak gini emang paling aman brand ya udah nggak cancel gitu. Karena brand kan mikirnya pasti ya pembeli gua mah netizen gitu ya, daripada gitu. Iya. Ini live-nya padahal udah bukan beliau lagi hostnya tuh ya. Boykot. Sabar netizen, sabar. Nih netizen nggak sengaja lagi stalking akun SW. Ternyata lagi bersih-bersih ya, kok postingannya berkurang terus. Ceki. Play. 621. Oh iya, hilang 1620. 19. Berkurang, iya, jago netizen kurang ajar. Itu berkurang. Gila, dipantengin loh. Iya loh. 617. Gila.
Cuman karena 6 ribuan Heeh. nggak terlalu banyak yang yang Iya, berkurang iya. yang mana gitu. Heeh. 16 berkurang terus. Ya ampun. 15 15. Baru ditongkrongin itu mah. ditongkrongin loh netizen gila loh. Sampai Nah. 14 tadi tuh. Di sini tuh ya beberapa ada laporan ya. Yang foto bareng CEO pas kelulusan balet hilang katanya tuh laporan netizen ya. Postingan yang disematkan lagi ngemandorin rumah bareng Onyo nggak ada. Oh, postingan bareng Onyo katanya hilang. Mungkin postingan pacaran dihapus semua. Dia hapus postingan apa ya Kak? Lu. Enggak, ini kan terlalu apa namanya niat gitu. Insting curiganya kan curiga banget berarti kan. Iya. Jangan ada yang berkurang. Dia sampai mantengin dia bisa ngeh. Iya. Keren dari Keren. not your girl no. Hormat dulu sama netizen, hormat. Gila. Keren sumpah. Waduh, ini ada apa lagi Natali? 25 juta apa 200 juta, guys? Natali, Sule, Ajam. Wah, apa nih ceki-ceki? Play. Nonton ayah jadi hulu. Iya, aku jadi Hulk, terus aku jadi Iron Man. Kalau bisa satu Spiderman bisa. Bisa. Gimana caranya? Ya diedit dulu, diedit. Nanti nontonnya pas jadi. Kan aja udah lihat kan ayah yang jadi Hulk kan? Aja. Iya. Aja mau jadi sekali. Bisa, nanti sama bunda bikin, di vlog bikin Ajam tinggal ngomong, aku jadi Hulk, set. Nah, nanti jadi Hulk, mukanya diedit. Kalau bunda jadi Spiderman hantu. Spiderman hantu gitu. Bunda jadi Jason aja. Bunda jadi hantu. Kenapa gini dan bunda harus jadi hantu? Tahu emang Bunda kayak hantu. Bunda kan mirip sama Jason. Aduh, Natali. Bisa aja lu, Le. Ya. Waalaikumsalam. Kenapa endingnya begitu? Lagu dong. Kenapa endingnya begitu? Begitu. Kenapa begitu? Enggak ya. Natali lu DJ lu nggak mungkin kaku ya. Dia pasti apa namanya luas gitu. Nggak mungkin. Gak usah dikaku-kakuin. Endingnya kenapa gitu? Tetep aja sama aja. Padahal ini kan kalau kita tahu teh dulu teh sempet kayak lumayan kencang juga gesekan ya. Cuman jadi ya ini ya balik lagi akur bisa gitu. Iya. Terus Karena ya itu mereka mikirin anak gitu kan. Sempet heboh 25 juta. Ternyata ada yang 200. Natali kurang ajar ya. Kasih lagi. Yes. Nih, Santuy People. Memang tadi ngeliat dari Tribun Video nih. Feli X Cheribel ungkapkan kondisi Sarwenda prihatin katanya. Janda Ruben Onsu turun hingga 3 kilogram katanya. Kondisi Sarwenda kemudian diungkap oleh sahabat dekatnya bla 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 bla, intinya prihatin. Kasihan akibat dari ini apa namanya kekisruhan ini gitu. Sampai turun 3 kilo. 3 kilo bayangin. Nih memang coba cari-cari bener nggak sih infonya? Ternyata bener. Nih ini ceki-ceki. Play. Oke, Feli kali ini angkat bicara sebagai seorang sahabat. Dia bilang, tolonglah jangan boykot Sarwenda. Mbak Feli, tidak ada yang memboykot Sarwenda sama sekali. Tapi rasanya masyarakat atau juga netizen juga mereka berhak memiliki pendapatnya masing-masing, termasuk juga pilihannya masing-masing. Itu dia ya, salah satu riskan menjadi seorang selebriti. Banyak yang berkomentar. Langsung aja kita lihat, ini dia untuk Anda. Babak pahit dalam cerita pilu Sarwenda ternyata belum juga menemukan titik akhir. Justru sebaliknya, takdir sengaja memperpanjang luka, menambah derita, dan membuat hidup Sarwenda kian tersuruk dalam lembah derita. Bayangkan saja, akibat kata-kata yang tak terkontrol jika sikap arogannya di media sosial, kini Sarwenda harus tanggung akibat dihujat warganet hingga dijauhi teman-temannya.
Kalau aku kasih support aja sih, maksudnya nggak mau terlalu ikut campur juga, karena takutnya kalau nimbrung-nimbrung di medsos itu takutnya kayak salah ngomong, penyampaiannya kurang atau ditanggepinnya kurang baik gitu. Jadi lebih support, telepon, ajak ketemu gitu kalau memang bisa. Terus dengerin aja lah keluh kesahnya Sarwendah gimana. Ya, Feli Young, sosok yang jarang terlihat bersama Sarwendah tapi selalu setia hadir di kala sahabatnya terpuruk. Kendati demikian, Feli mengaku tak ingin terlalu turut campur dalam persoalan Sarwendah dengan Ruben. Namun ia cukup prihatin dengan kondisi Sarwendah yang begitu drop hingga mengalami penurunan berat badan secara drastis. Masih, tadi juga baru nelpon ya. Ya supportnya itu yang kuat ya. Ingat loh, masih ada yang harus diurus. Jangan sampai lupa makan. Dia kan udah turun 3 kilo ya. Ya jangan sampai lupa urus diri, sakit, yang lain jadi nggak keurus. Karena kan dia masih ada anak-anaknya juga, ada mamahnya juga yang harus diurus. Kemarin baru masuk ke rumah sakit mamahnya. Gila ya. Berarti Jumat ya. Anggap Jumat kemarin. Jumat itu seminggu turun 3 kilo gitu. Iya. Buset. Itu saking apa namanya, mungkin awal-awal kayak mau mencoba nggak terpengaruh, tapi namanya netizen kan dar-dedor warna di mana-mana, mungkin kena juga mentalnya ya. Drop seminggu ngedrop 3 kilo. Prihatin tadi kata narasinya juga, prihatin gitu ya. Sedih teramat sedih, pun hancur teramat hancur hati Feli Young. Tak disangka sepahit itu akibat yang ditanggung Sarwendah. Air matanya tumpah ketika mendengar curhatan Sarwendah. Dan yang membuat hati Feli kian remuk, Sarwendah harus tetap kuat di depan anak-anaknya. Juga harus merawat ibunya yang tengah jatuh sakit. Sontak inilah yang membuat Feli tergerak untuk ulurkan bantuan. Tapi niat baik itu ditolak secara halus oleh Sarwendah. Ya sedih lah, pastilah. Nangis malah iya, nangis iyalah. Nangis berjamaah kita. Masalah mungkin ke komunikasinya aja kali ya. Mungkin kalau udah ketemu saling ngomong, mungkin masalahnya bisa cepat selesai. Emang dia ngapain? Ya itu. Ya kan, maksudnya apakah dia berbuat sesuatu yang merugikan negara gitu? Apa maksudnya Sarwendah tuh kenapa gitu kan? Ya maksudnya mungkin bisa lebih bijak aja sih. Siapa yang bijaknya? Nggak bisa gitu dong. Kadang suka gemes tuh nyuruh netizen yang bijak dong berkomentar. Ya lu sebagai influencer juga bijak atuh. Iya. Gitu. Jangan nyalahin netizen mulu, bijak kamu berkomentar bijak. Lu juga ya tolong lah. Masalah itu kalau abang ngelihatnya, lu teh masih dapat duit dari netizen gitu. Mutualisme lah, komunikasi lah, ngobrol lah. Kalau netizen nanya-nanya nyentil-nyentil, ya udahlah, nggak usah disemprot gitu, dibawa bercanda gitu. Iya, masa cuman netizen dong yang harus memaklumi yang gitu harus bijak, ya. gitu. Iya. Contoh Bunda Korla Bunda Korla jago banget maintain netizennya, ngomel-ngomelnya pun enak gitu kan. Tapi kalau kayak gini gimana ya? Nggak tahu santuy people gimana? Ada rasa iba nggak gitu? Coy turun 3 kilo coy, kebayang makin kurus jadinya kan karena kepikiran akibat serangan netizen gitu. Aduh, tapi ya gimana ya? Iya. Prihatin kata temennya mah prihatin gitu. Di komen coba komentar ya. Kasih lagi aja yuk. Cus. Nih dari Oka, ceki-ceki. Play. Mau tahu keadaan Sarwendah sekarang setelah ada keceplosan kata-kata Ruben di live waktu live TikTok itu? Kamu nonton ini sendiri. Ya kita udah nggak bekerja sama SW guys. Ya jadi SW itu siapa sayang? SW itu Sarwendah. Sekejam itu cancel culture. Jadi kalau kau tidak punya mental yang kuat dan punya plan B, plan C untuk cari doi, sebaiknya kau jangan serang-serang orang. Itu kata mami ibu. Bukan hanya itu, dia diserang netizen. Pas dia lagi live untuk produk yang lain, tiba-tiba ada banyak sekali orang masuk untuk ngatain dia dengan kata-kata kasar dan lain sebagainya. Pokoknya dibully abis. Di situ dia dengan pasangannya yang mereka berdua sampai kabur. Pokoknya mereka tinggalkan live karena tidak tahan lagi dengan bulian orang. Pelajaran yang harus kita petik dari masalah ini adalah jangan pernah melempar rumah orang lain dengan batu jika keseluruhan rumah kamu itu terbuat dari kaca. Aduh, bye. Dalam banget coy. Sama ini sih menurut analisa abal-abal mamang gitu ya yang bikin ngenes tuh kan, kalau kita flashback
kejadiannya berapa hari sebelum 66 itu loh. Iya, di mana 66 tanggal kembar nih buat kita nyebutnya apa, influencer kali ya, influencer yang biasa live shopping gitu, jualan gitu. Iya. Itu momen-momen cuan. Iya. Menuju momen cuan ada blunder yang dilakukan ini ya, the best of assistant of wow Manda gitu ya. Yang Mamang lupa sih dulu atau bocor asistennya dulu. Nggak tahu itu kalau Nyonyo Mang. Maksudnya timelinenya yang mana duluan itu kurang tahu deh. Yang jelas kalau Mama ngeliatnya begitu puncak bocornya ada kata CONG itu, yang syahnya itu udah mulai panas nih. Iya. Bocornya itu panas. Mau deket ke 66 selesai. Duh, ngeri juga nggak denger ya, begitu brand udah klarifikasi kita udah nggak kerja sama lagi ya. Iya. Iya, pantas turun 3 kilo. Berapa banyak yang di cancel, berapa banyak cuan yang raib. Sama ditambah lagi itu Mang yang dibilang, 200 juta cuma berapa kali live sih, berapa lama sih gitu kan. Jadi nantangin netizen nih gitu jadinya. Iya, itu dari yang bocor ya. Iya, kan? itu satu yang video. kunyit tuh yang bocor tuh video. Aduh, kasih lagi. Just. Ya Allah, netizen udah hilang 3 kilo loh netizen. Sarwenda diadukan ke pajak terkait penghasilannya yang mencapai 1,43 miliar. Tuh ya ampun, netizen udah hilang 3 kilo loh. Netizen gak ada prihatin-prihatin ya kalau udah sebel ya. Cegi. Play. Sarwenda diadukan ke pajak. Nah, Sarwendut. Alemong. Tuh Pak, sekalian tuh diperiksa, dia kan ada foto tuh pakai jam. Jangan nanti tiba-tiba dibilang KW ya abis ini. Udah pemeriksaan pajak. Sama si Home Pimpa tuh lagi pakai jam. Coba dicek tuh sekalian. Tapi itu kalau jamnya segitu harganya masa numpang sih. Syum. Sarwe. Enggak, Mamang lagi coba menerka POV Dirjen Pajak gitu kan. Waduh, netizen yang minta nih. Jadi kita gak bisa gitu. Karena netizen yang mendesak kita harus mengecek gitu. Mbak boleh klarifikasi dulu Mbak ke kantor kami. Iya, udah ngerembet kemana-mana tuh kata Queens ya. Kan ada jasa sewa barang branded. Oh ada tah? Mama nggak tahu. Emang ada? Nggak tahu. Kasih lagi. Yes. Nih, kalau nggak serampangan nyerempet-nyerempet bukan netizen namanya ya. Diseruduk netizen gara-gara host mirip Gio. Iya sih sekilas ya. Sekilas. Netizen gara-gara host mirip Gio. Ini selingkuhannya Kak. Bahaya nih guys, jangan guys. Awas kok takut salah boykot nanti ya, jangan salah boykot. Emang boleh guys boykot Koko ya, jangan dong. Guys kalian nggak kasihan sama Koko nih, ya? Gitu adiknya ya guys. Waduh, muka Koko emang udah setua itu guys. Koko Gio tuh lebih tua dari Koko guys. Siong lagi filler Kak, mirip lo si OPT angin ribut itu Kak. Waduh, si OPT angin ribut gak guys? Jangan des. Mau kondo Kak? Hati-hati lo mau kondo guys ya. Hati-hati guys. Bajunya unisex Kak. Woi, Kokonya jualan lo. Iya benar guys. Masa Kokonya dikatain mau kondo guys? Enggak. Dia dapat rezekinya ya gitu. Iya. Ya namanya netizen kita kan serampangan aja dapat. Wah, mirip nih. Sekalian ramein begitu. Iya. Rame kok. Terakhir tuh tadi Mamang lihat live-nya tuh tembus hampir 2.000 gitu penontonnya. Rame karena dianya juga seru. Iya. Ngeladenin gitu. Nah maksudnya tuh kayak gini gitu loh. Kayak nggak usah dibawa emosi, dibawa enjoy aja gitu. Dia diceng-cengin parah juga gitu kan. Dia enjoy aja gitu. Kenapa kudu emosi dah sumber duitnya dari netizen? Rame mau negatif positif atau seneng atau harusnya ya. Nih, jubir kaya. Jandis. Ceki. Play. Detik-detik Jandis ngajak CEO cabut. Baca hate comment netizen. Gue yang tahu mereka itu kayak gimana gitu. Benar. Ya kadang yang diomongin gak tentu benar. Kan kita paham ya. Kita keluar ya. Dia udah serem. Bilangnya ini itu segala macam gak kenapa. Udah mulai tapi ntar udah mulai naik dan omel lagi gitu loh. Santai ya. Gak tahan dikasih head comment gitu. Daripada komen yang jelek-jelek, terus daripada dibayar buat komen yang jelek-jelek, yang disuruh komen jelek-jelek gue, ntar gue bayar 2 kali lipat. Ya gue kaya nih say.
Detik-detik. Nggak tahan dia di head comment lagi live gitu. Head commentnya kayak gimana nggak tahu juga mamangnya gitu ya. Terus akhirnya ngajakin dia di out frame gitu. Nggak tahan mungkin. Cuman akhirnya jadi mikir mamang pas di live di head aja sekena ini gitu mentalnya. Apalagi sekarang gitu. Jadi masuk akal juga kalau tadi temannya nyebut turun 3 kilo. Iya, prihatin turun 3 kilo. Jangan lupa makan gitu. Berarti udah berapa kali lupa makan tuh dalam seminggu case ini gitu ya. Ya lupa makan gitu kali ya. Kasih lagi. Just. Cynthia Anissa, wah rada curiga ya postingan Cynthia Anissa karena suka nggak nyambung sama ininya. Gerak tangan Gio membuat mata netizen tercengang. Ceki. Play. Belum, dia kan tadi sekolah. Iya, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sabar. Emang kalau Mimi jawab tuh kayak gitu, gimana sih? Ya kan? Tangan yang mana masalahnya? Ada 2. Pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mempunyai persentase exfoliating acid tinggi tapi aman untuk skin barrier ya. Kenapa aman? Karena dia ada barrier protection juga, ada hydro shootingnya juga, baik sayang ya. Itu guys. Boleh dipakai di usia berapa? Di atas 16 tahun ke atas ya. Diduga diselebel gitu ya maksudnya ya. Iya kan? Gak tahu mungkin kayak tangannya diangkat gitu biar digandeng gitu. Loh kayaknya. enggak, itu after match-nya. Oh, after match-nya. Iya. Kan kalau kita sambil memang mute ya. Ini yang dimaksud sama si Cynthia mungkin yang diduga tadi selebel tadi. Ini mungkin di sini juga kan di komen nanti kita lihat nih ada yang menjelaskan sempat melirik ke bawah katanya. Nah, ini teh lagi live begini. Atau banyak yang nge-screen record atuh. Iya. Nah, di sini sempat ngelihat nih, tung ke arahnya ke situ kan. Terus ngelihat lagi, cuman nggak ngerti memang apa ngelihatnya gitu kan. Tuh, ngeliat lagi terus ngelengos. Nya juga, baik sayang ya. Nah, di sini nih. Tuh guys. Kira-kira apa penyebab orang lagi ngobrol bereaksi? Iya. Apa? Kira-kira gitu yang jadi pertanyaan. Apa yang menyebabkan orang bereaksi saat dia lagi ngobrol tiba-tiba coba gitu. Bisa digelitik gitu. Gelitik bisa banget gitu kan. Kakinya diinjak kapal Armageddon bisa gitu kan begitu. Bisa banget. Di selebel bisa. Jadi banyak kemungkinan spekulasi, silakan Santi People tulis kira-kira kenapa gitu. Aduh, kasih lagi. Just. Manda asisten Sarwenda terlalu banyak ikut campur sih. Manda lu ini siapa? Ruben itu ayah anak-anak asisten kok ngelunjak. Iya gara-gara lab lu jadi rame dunia persosmedan jeki-jeki. Play. Tadi ada si host yang cewek itu, Mbak Manda itu. Siapa namanya? Mbak Manda itu. Sampai masuk ke kolong meja gitu buat apa? Kalau lu mau mute masuk akal. Maksudnya mau di mute sama lu masuk ke kolong dan terus dia bisa tertawa. Saya cuma bilang, Manda, kamu punya ayah atau tidak? Seandainya anak saya besar nanti, bagaimana ketika dia melihat tayangan itu ayahnya menjadi tertawa? Kamu pernah tahu, ucapan dan kalimatmu itu membuat anak saya juga Bertrand menangis. Makanya dia marah. Lu boleh kesel, tapi pertanyaan gue, lu ini siapa? Masuk dalam kehidupan anak gue, seolah-olah kayaknya lu ada di sana, anak gue ini kayak menjadi properti lo. Enggak, anak saya itu punya ayahnya, ya. Jadi saya tidak akan berhenti untuk menginformasikan tentang anak saya. Tadi ada si host. Dia teh kalau nggak salah teh kayak pernah jadi asistennya Asanti juga deh kalau nggak salah ya. Ya karena ruang lingkup TV entertainment di situ-situ aja gitu kan. Anak-anak MOP juga memang tahu itu awal bikinnya gitu. Tapi yang jelas mau dari mana pindah kemana juga sekarang lagi dicari netizen. Iya. Netizen pada nunggu nih di depan akunnya gitu. Kalau privat ada dibuka baru wuz, kasih pantun tuh. Manda. Kalau ini POV Dewi Persik usai sentil Enda di live brownies kayaknya ya. Zombie.
Boleh. Ini dia setelah kalau nggak salah paginya di Ambiar yang nyentil Endah itu yang viral, dia pas tamunya Ruben, malamnya di The Icon gitu. Desta minta zombie dong, jadi karena udah diizinin sama netizen gitu. Iya. Mami DP sekarang boleh ngerusak lagu apapun. Ya udah zombie lagi aja kita rusak ya. Biar rasa tuh zombie tuh. Bikin zombie nggak percaya diri. Iya. Cranberry juga vokalisnya kalau masih ada juga minder tuh. Jadi zombie insecure. Iya, coba tolonglah. Mantap Mami DP. Kalau ini apa dari M-Sam? Ada Endah, ada beliaunya, ceki-ceki. Play. Wen, gini loh nyanyinya. Sesakit apapun kan ku lewati, asal denganmu, haus denganmu, Tuhan bila memang dia. Wen, gini loh nyanyinya. Ini Mama Timur apa Mama Batak nih? Cakep gitu, kakak gitu suaranya ya. Effortless banget ya itu. Ajarin harusnya. Iya, gitu. Dengan segala keahliannya netizen ya. Merosting dari titik-titik. Ya terserah maunya di mana pokoknya. Nih, coba dari dulu TikTok ada pasti kakak yang kepilih jadi member Cibi-Cibi. Enggak dong. Tapi kalau Mama Batak, Mama Timur, udah itu nggak usah diraguin lagi suaranya. Iya. Udah bes. Nih dari Sucie nih. Berawal dari ibu beliau. Si Desta cerai nggak gembar-gembor soal penyebabnya. Gading juga sama karena lingkungan dan temannya bantu tatar dia. Mana sosok laki-laki yang sebenarnya nggak kebayang kalau mereka serempong RO atau Ruben Onsu mungkin ya. Diapain ya sama Vincent WKWK dibalas tuh. Jangan bandingin katanya. Gak sebanding lah Gisel sama Caca dibandingin sama si Wur. Gisel sama Caca gak pernah ribetin masalah ketemu anak. Terus mereka gak pernah melibatkan pacar di acara anak-anaknya. Tetap hadir ibu bapaknya. Mungkin niat hati ingin membandingkan dan menjelekkan pihak tertentu mungkin dugaannya ya. Tapi langsung diulti sama netizen ya. Iya, lihat dulu atuh, jangan lihat sebelah pihak dulu, lihat dulu nih. Beliau-beliau ini mantan-mantan istrinya beliau-beliaunya tidak rese. Itulah menurut netizen mah ya. Nih, dan Gisel serta Caca nggak suruh mantan suami bayarin pembantu supir uang sampah dan Aduh. Lucunya itu yang bayar balet Ruben yang datang ke acara balet aja. Aduh, Yakin mau di scroll terus nih? Kelar loh. Sebenarnya Ruben juga nggak bakal kayak gini kalau nggak dari Wena sendiri yang berbuat ulah. Terlihat sebelum masih baik-baik aja tapi bla 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 bla. Sok baca sendiri. Ya beda tuh walau Gisela bicara pacar ya itulah tuh baca sendirilah. Iya. Kelar sih habis sih. Ini biangnya bandingin sama mereka. Yang nanti juga ngebandingin mantan istri mereka sama mantan istrinya. Selesai udah. Iya. Ampun. Nih kalau dibandingin ini aja udah beda tuh. Rinciannya ceki-ceki. Play. Ini rincian pembayaran dari si Wenda untuk Ruben Onsu guys. Ini lu lihat nih. Lu lihat. Ini rinciannya tuh bukan buat anak doang nih kata gua nih. Segala macam ada begitu. Segala macam dogi. Lu itu kan udah berpisah nih ya kan. Ruben Onsu itu tuh cuma wajibnya itu menafkahi anak doang. Iya. Segala dogi harus dinafkahin kayak mana sih? Anak gede banget lagi sampai 9 juta kata gua. Sampai ke suster-susternya juga harus di driver ini. Kata gua, yang pakai driver itu kan bukan anak-anak doang nih, gue yakin. Ini jatuhnya nih ya kan rincian pembayaran bukan buat menafkahi anak doang nih, rumah tangga. Bener. Lu kan udah pisah, Neng. Ya Allah, ketahuan banget meresnya kata gue. Dan juga listrik, kenapa harus dibagi 2? Kenapa? Kan lu yang tinggal di situ. Udah tanggung jawab lu. Yang pakai listrik itu kan bukan anak-anak lu doang. Pegawai lu, pacar lu. Kan Ruben Onsu yang bayar. Ayo. Ini rincian
Terus jangan lupa sarang burung ya yang Iya. masih jadi trending topik di sosial media itu. Sarang burung 9,3 juta. Tuh. Sarang burung dibayarin Ruben coba. Aduh, Katanya kalau yang listrik itu Mang, kemarin sih baca-baca komen ya katanya, kenapa dibagi dua? Ya karena anak-anaknya pakai listrik juga gitu. Cuma ya, tapi kan pertanyaanku mereka juga anaknya beliau gitu. Masa Iya. nggak mau bayarin listrik gitu loh. Terus juga ya, mahal juga sih listriknya mungkin tiap hari ngecas robot gitu ya. Nggak ngerti banget. lagi. Ya udahlah sementara Mas segini dulu. Apakah besok akan ngereda? Nggak tahu. Kita tunggu aja ya. Sekarang ke Super Text. Luncur. Cus. Yo. Yes. Wah pada emosi nih. Super Text ada 5. Yang pertama dari Daini Imran yang komen bawa ayu ting ting. Ayu ting lagi. Yang komen bawa ayu ting ting. Kocak Ayu cerai itu kalau nggak salah masih hamil kan ya, bapaknya juga nggak pernah. Ih beda urusan. Nextnya Pradita Zulfa. Tapi Mang kok aku punya firasat si Endah lagi diem ini sambil menyusun rencana buat melawan walaupun dengan cara ngeluarin aib si mantannya karena nggak mungkin masalah ini selesai begitu aja tanpa dia ngelawan. Banyak yang mikir gitu tapi tadi kan infonya ini apa prihatin gitu turun 3 kilo gitu. Ntar kita tunggu aja ya. Bu Komandan. KPAI gercep karena di-mention Lita Gading. Semoga Ruben dilancarkan mengambil kembali anak-anaknya. Habis itu jangan kasih Wenda uang sepeser pun. 1M cukup sih buat buka toko. Itu kan keahliannya dia katanya. Priyanti, thanks. Wita, thanks. Habis. Videonya? Kalau saya pribadi ya, setelah ngikutin narasi ini dari awal sampai akhir, perasaan yang muncul itu campur aduk. Ada rasa heran, ada rasa kasihan, tapi juga ada rasa, ya beginilah konsekuensi kalau hidup sudah terlalu dekat dengan ruang publik. Pertama saya mau bilang dulu, saya bukan tipe yang senang lihat orang dihujat sampai mentalnya jatuh, mau siapapun orangnya. Karena ketika narasi sudah masuk ke cerita berat badan turun, susah makan, tekanan mental, itu sudah bukan lagi sekadar drama internet. Itu mulai masuk ke kondisi manusia yang nyata. Dan kalau memang benar sampai turun 3 kilo dalam waktu singkat, ya itu jelas bukan kondisi nyaman. Tapi di sisi lain, saya juga nggak bisa pura-pura kaget kalau respon publik sebesar ini. Karena menurut saya, yang sering dilupakan banyak figur publik sekarang adalah netizen itu bukan tombol on-off. Mereka bukan audiens yang bisa dipanggil saat jualan, lalu dianggap berlebihan saat mulai mempertanyakan sesuatu. Kalau selama ini hidup dari perhatian publik, ya perhatian itu datang dalam 2 bentuk, dukungan dan kritik. Yang bikin saya mikir di kasus ini bukan soal siapa paling benar atau paling salah, tapi saya melihat ada pola yang sering kejadian. Ketika semua sedang bagus, engagement tinggi, live ramai, brand masuk, semua orang senang dengan perhatian. Tapi begitu opini mulai berbalik, baru terasa ternyata perhatian itu juga punya sisi gelap. Dan soal brand yang mulai menjaga jarak, jujur saya tidak terlalu kaget. Brand itu hitung-hitungan. Kalau mereka lihat ada potensi kerugian lebih besar daripada keuntungan, ya mereka mundur. Bukan karena benci, bukan karena ikut drama, tapi memang begitu cara bisnis bekerja. Yang menurut saya menarik, justru bagian ketika mulai muncul narasi, netizen jangan terlalu keras. Nah, di sini saya agak beda pandangan. Menurut saya, meminta netizen lebih manusiawi itu boleh. Tapi figur publik juga harus sadar, komunikasi mereka ke publik juga harus dijaga. Karena kadang yang bikin api besar itu bukan masalah utamanya, tapi cara merespons masalahnya. Kadang satu kalimat defensif bisa lebih merusak daripada masalah awal. Kadang satu gestur kecil bisa dipelintir kemana-mana. Dan makin dijelaskan dengan emosi, makin panjang umurnya. Kalau saya jadi orang yang lagi kena badai kayak gini, mungkin yang saya lakukan bukan perang narasi terus-menerus. Saya bakal diam sebentar. Bukan karena kalah, tapi karena internet itu unik. Semakin dilawan tiap menit, semakin panjang siklusnya. Netizen itu kadang capek sendiri kalau nggak dikasih bahan baru. Tapi kalau setiap hari ada respons, ada live, ada klarifikasi, ada sindiran lagi, ada bocoran lagi, ya api dikasih bensin terus. Dan saya juga agak setuju dengan satu hal yang sempat tersirat di narasi tadi. Jangan pernah merasa mental kita pasti kuat. Karena banyak orang menganggap, dia kan artis, dia kan influencer, pasti kuat.
Belum tentu. Yang kelihatan di depan kamera sama yang dirasakan di rumah bisa beda jauh. Bisa saja di depan kamera masih ketawa, abis itu begitu kamera mati, langsung diam. Makanya saya pribadi nggak akan ikut menertawakan kondisi orang sampai drop. Tapi saya juga nggak akan langsung menganggap semua kritik otomatis salah. Karena publik juga punya hak untuk suka atau tidak suka. Yang penting jangan sampai berubah jadi perundungan tanpa batas. Kalau akhirnya pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini, menurut saya sederhana. Popularitas itu bukan benteng, followers bukan pelindung, brand bukan sahabat, dan publik bukan milik siapa-siapa. Hari ini dipuji, besok bisa dikritik. Hari ini didukung, besok bisa ditinggalkan. Makanya satu-satunya yang benar-benar bisa dijaga, itu ya cara membawa diri saat lagi di atas. Karena saat badai datang, yang diuji bukan seberapa besar nama kita, tapi seberapa kuat kita menghadapi ketika semua sorotan berubah arah. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah ini murni cancel culture yang kelewatan, atau memang ada akumulasi hal-hal sebelumnya yang akhirnya meledak sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tapi tetap jaga cara menyampaikan ya. Kita bahas, bukan saling habisi